Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Madani, NIM 1902542422021. Saya jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem osmoregulasi dan ekresi pada ikan. Sistem ekresi dan osmoregulasi. Nah, sistem ekresi adalah sistem pembuangan proses metabolisme tubuh baik berupa gas, cairan maupun padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Nah, ginjal terletak di atas rongga perut, di luar peritoneum, di bawah tulang punggung dan aorta dorsalis. Banyak satu pasang berwarna merah memanjang. Ginjal memiliki fungsi untuk menyaring sisa-sisa proses metabolisme untuk dibuang. Nah, zat-zat yang diperlukan tubuh diedarkan lagi melalui darah dan mengatur kentalan urin yang dibuang untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh. Nah, osmoregulasi adalah sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh atau air dan darah dengan tekanan osmotik habitat atau perairan. Nah, organ-organ pada sistem osmoregulasi terdiri dari kulit, ginjal insang, dan lapisan tipis di mulut. Nah, tekanan osmotik cairan tubuh pada ikan berbeda antara ikan-ikan bertulang sejati yang hidup di laut dengan yang hidup di perairan tawar. Nah, demikian juga dengan ikan-ikan bertulang lawan, sehingga struktur dan jumlah ginjalnya juga berbeda. Demikian juga dengan sistem osmoregulasinya. Nah, ikan punya sistem ekresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Nah, lubang urogenital ini ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Nah, ginjal pada umumnya terletak di antara columna vertebralis dan das bladder. Nah, ginjal terdiri dari dua bagian, yaitu caput renalis anterior dan tersusun atas jaringan hematopoietik dan limfoid dan endokrin, serta trunkus renalis posterior yang tersusun atas nefron-nefron dikelilingi jaringan limfoid interstitial. Nah, sisi kanan dan kiri dari trunkus renalis berfungsi dan membentuk lengkungan yang mengisi ruangan di antara kedua gas bladder. Nah, di bagian posterior dan lengkungan ini, trunkus renalis menipis menyesuaikan lekukan pada gas bladder. Nah, caput renalis terpisah atas bagian kanan dan kiri, terletak di anterior dari lengkungan tersebut memasuki daerah. Nah, sistem ekresi ikan. Sistem ekresi ikan ini seperti juga pada beta-beta yang lain yang mempunyai banyak fungsi. Di antara fungsi sistem ekresi ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, nah menjaga keseimbangan garam dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Nah, alat pengeluaran ikan terdiri dari insang yang digunakan untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua ada kulit kelenjar kulit untuk mengeluarkan lendir sehingga tubuh ikan senantiasa licin untuk memudahkan bergerak dalam air. Nah, yang ketiga ada sepasang ginjal untuk mengeluarkan urin. Pada ikan berkembang dua tipe ginjal, yaitu pronefros dan mesonefros. Nah, pronefros sendiri ialah ginjal primitif. Pada ginjal ini, tubulus-tubulus bagian anterior tidak ada. Beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis serta terdapat konsentrasi dan pelipat gandaan tubulus di bagian posterior. Meskipun terdapat perkembangan embrional sebagian besar ikan, tetapi saat dewasa tidak fungsional. Nah, fungsi ginjal ini akan digantikan oleh ginjal mesonefros, perkecualian pada ikan hagfish dan lamprey. Nah, mesonefros ialah ginjal yang bertipe hampir sama dengan ginjal phonefros. Perbedaannya prinsip adalah kaitan dengan sistem peredaran darah, nah tingkat kompleksitas dan pada efisiensi kerja. Nah, ikan beradaptasi terhadap lingkungan secara khusus. Terdapat perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses ekresi. Jumlah glomerulus ikan air tawar lebih banyak dan diameternya lebih besar dibandingkan dengan air laut. Keduanya memiliki cara berlawanan dalam mempertahankan keseimbangan kadar garam di dalam tubuhnya. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.